Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia adalah Pulau Bali. Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di Bali, perlu adanya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berbasis lokal dan berkelanjutan. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah limbah minyak jelantah yang seringkali menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Minyak jelantah ini akan menjadi lilin aromaterapi sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM di sektor pariwisata di Bali. Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah digunakan dalam proses penggorengan. Minyak jelantah dapat berasal dari berbagai jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng, seperti minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak lainnya. Menurut seorang pakar gizi dan keamanan pangan IPB atau Institut Pertanian Bogor, Profesor Insinyur Ahmad Sulaiman MSPHD, minyak goreng hanya boleh digunakan sebanyak 3 kali pemakaian. Minyak goreng yang digunakan lebih dari 3 kali pemakaian akan berbahaya bagi tubuh. Hal ini disebabkan adanya kerusakan minyak yang akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan pangan yang digoreng, serta dapat berdampak pada kesehatan. Mengonsumsi minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat meningkatkan potensi terkena penyakit kanker dan penyempitan pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi, stroke, dan juga penyakit jantung koroner. Tak hanya berdampak negatif bagi tubuh, minyak jelantah memiliki dampak negatif bagi lingkungan antara lain menurunkan kualitas air tanah, menyumbat pori-pori tanah, membuat tanah menjadi keras dan kesuburannya berkurang. Minyak jelantah juga dapat mencemari air sungai, tanah, dan udara karena baunya yang tidak sedap. Minyak jelantah menjadi beban pencemar chemical oxygen demand atau COD dan juga biochemical oxygen demand atau BOD yang berbahaya bagi lingkungan. Mengandung senyawa berbahaya seperti asam lemak dan zat kimia seperti dioksin, benzen, dan juga PCB. Limbah minyak jelantah merupakan hasil sampingan dari kegiatan memasak di restoran, hotel, dan juga rumah makan. Limbah ini sebagian besar dibuang begitu saja yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Namun, dengan pengolahan yang tepat, limbah minyak jelantah dapat diubah menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti lilin aromaterapi. Saat ini, tren lilin aromaterapi sedang naik daun di pasaran. Lilin aromaterapi merupakan lilin yang jika dinyalakan akan mengeluarkan wewangian dan membuat orang yang menciumnya menjadi lebih rileks. Selain karena wanginya, konsumen juga cenderung membeli lilin aromaterapi karena bentuknya yang indah atau estetik dan bisa dijadikan sebagai penghias ruangan. Tren lilin aromaterapi ini diyakini bermulai sejak adanya pandemik yang memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah dan mendorong mereka untuk lebih memperhatikan suasana dan keindahan rumahnya. Adapun salah satu fungsi utama lilin aromaterapi adalah sebagai penghilang stres bagi orang yang menciumnya. Stres merupakan respon tubuh terhadap tekanan dari situasi atau peristiwa kehidupan. Mental Health Foundation 2018. Aroma dari minyak esensial membawa molekul ke dalam syaraf hidung dan juga syaraf otak, di mana mereka akan merangsang reseptor bau dan berinteraksi dengan sistem saraf dan juga limbi tubuh. Lilin aromaterapi telah menjadi populer di kalangan wisata yang mengunjungi Bali. Aromanya dapat memberikan efek relaksasi dan meningkatkan suasana yang nyaman. Dalam pengembangan UMKM di sektor pariwisata, penggunaan limbah minyak jelantah sebagai bahan baku lilin aromaterapi dapat memberikan beberapa minyak jelantah yang sering dibuang atau dijual bebas secara ilegal sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi sebagai produk yang lebih aman untuk digunakan. Limbah minyak jelantah yang terkumpul harus diolah lebih lanjut untuk diubah menjadi bahan baku lilin aromaterapi. Proses pengolahan ini melibatkan proses pencucian, penyaringan, dan pemurnian limbah minyak jelantah untuk menghilangkan kotoran, air, dan zat-zat lain yang tidak diinginkan.
Setelah itu, limbah minyak jelantah yang telah diolah akan menjadi bahan dasar pembuatan lilin. Setelah limbah minyak jelantah diolah menjadi bahan dasar lilin, langkah selanjutnya adalah proses produksi lilin aromaterapi. Proses ini meliputi pemanasan dan pencampuran bahan dasar lilin dengan bahan tambahan seperti pewarna, aroma, dan minyak esensial untuk menciptakan lilin dengan aroma yang diinginkan. Selama proses produksi, penting untuk memastikan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah ini juga memerlukan bahan tambahan yaitu parafin, dan berikut merupakan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Yang pertama, siapkan wajan berisi air, kemudian nyalakan kompor dengan api sedang, gunakan metode double boiling. Wadah anti panas ditaruh ke dalam panci atau menggunakan teknik double boiling, di mana parafin dilelehkan dengan menggunakan 2 susun panci sehingga parafin dapat mencair tanpa bersentuhan langsung dengan uap air. Kemudian, parafin dan minyak jelantah dimasukkan ke dalam wadah anti panas dengan perbandingan 1:1. Masukkan minyak jelantah yang sudah disaring dan juga diolah ke dalam parafin yang sudah dilelehkan tadi. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian kecilkan api dan siapkan minyak aromaterapi yang ingin digunakan dalam pembuatan lilin ini. Masukkan minyak aromaterapi 30 tetes atau sesuai dengan keinginan. Kemudian diaduk hingga rata. Tambahkan bunga kering sebagai hiasan. Dan diamkan lilin aromaterapi selama 1 malam. Jika sudah mengeras, lilin aromaterapi sudah siap digunakan serta dijual.